Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum pelajaran 1000 ya kelas 9 kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membicarakan mengenai pameran ya. Saya akan sekaligus mengulas tentang pameran, kemudian pergelaran ya, pameran dan pergelaran sekalian ya. Karena pameran dan pergelaran ini adalah sesuatu kegiatan yang sama ya, mempertontonkan satu karya kepada orang lain. Cuma sifatnya kalau pameran itu tidak bergerak, tapi kalau pergelaran itu sifatnya bergerak. Jadi kalau pameran itu ya sifatnya ya mempertontonkan hasil karya kita kepada orang lain untuk mendapatkan penilaian atau tanggapan apresiasi dari penonton ya, dari penonton mendapatkan apresiasi dari pengunjung. Itu untuk pameran. Kalau pergelaran itu mempertontonkan hasil karya kepada orang lain untuk mendapatkan respon, untuk mendapatkan sambutan, untuk mendapatkan tepuk tangan dan lain sebagainya dari penonton atau khalayak ramai. Cuma memang sifatnya bergerak, kalau pameran sifatnya tidak bergerak. Jadi nanti kalau ada soal silahkan jelaskan perbedaan pameran dan pergelaran. Kalian nanti bisa mendeskripsikan ya. Kalau di sini adalah di LKS kalian di halaman 11 kalau tidak salah. Pengertian pameran itu ada kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, memajangkan karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain ya. Jadi mudahnya itu ya wis pokoknya awake dhewe itu mempertontonkan hasil karya kita sendiri. Tapi kalau kita mempertontonkan hasil karya bukan milik kita, bukan buatan kita, milik kita tetapi bukan buatan kita, maka itu dikatakan pamer ya. Beda ya pameran dengan pamer ya. Kalau pamer itu karya bukan karya kita, bisa saja milik kita, bisa saja milik orang lain, tapi hanya ditontonkan kepada orang lain untuk mendapatkan sambutan apa gitu ya. Maka itu bukan pameran ya, tapi pamer. Nek karya kita sebenarnya kalau kita menunjukkan karya kita, lukisan kita, kaligrafi kita, kemudian kita menunjukkan suara kita kepada orang lain, itu menurut saya tidak pamer, tetapi itu namanya pameran dan pergelaran. Kalau musik ya berarti kita melakukan pergelaran musik ya, untuk ditontonkan, mendapatkan apresiasi dari orang lain. Dan nanti kita juga akan membicarakan mengenai apresiasi di sesi berikutnya, mengenai tingkatan apresiasi. Namun untuk kali ini kita fokus pada membicarakan mengenai pameran saja. Kemudian yang bisa dipamerkan, karena ini pameran tentunya kita hanya fokus pada seni karya yang memang tidak bergerak ya, memang tidak bergerak, seperti lukisan, kemudian patung, kemudian seni kriya, pameran tekstil, kain dan lain sebagainya itu, dan jenis lain yang memang tidak bergerak ya, tidak bergerak, itu kita melakukan pameran. Nah kalau kita punya jam itu buatan dari pabrik, kemudian kita tunjukkan pada orang lain, itu namanya juga pamer ya, bukan pameran. Kalau kita bisa membuat jam sendiri, terus kemudian kita tunjukkan kepada orang lain hasil karya kita sendiri, itu menurut saya bukan pamer, itu pameran. Jadi harus bisa dibedakan ya. Kemudian jenis-jenis pameran itu ada yang pameran homogen, kemudian yang kedua adalah pameran heterogen. Homogen itu memang
pameran satu jenis karya. Karyanya misalnya kaligrafi, ya, semuanya kaligrafi, semua kaligrafi. Tidak ada seni krianya, seluruhnya adalah lukis kaligrafi, dekorasi kaligrafi, kemudian hiasan mushaf, semuanya berhubungan dengan kaligrafi. Walaupun itu senimannya banyak, ya, senimannya banyak. Kalau senimannya satu, terus karyanya bermacam-macam atau karyanya hanya satu, apa itu karyanya hanya sejenis, ya, misalnya kaligrafi semua, tapi yang lukis itu cuma satu orang di situ menguasai seluruh karya yang ada di dalam gedung itu, berarti itu bukan homogen tapi namanya pameran tunggal. Jadi tunggal itu adalah orangnya yang melakukan. Kalau homogen itu adalah jenis karyanya. Jadi harus dibedakan. Jadi di dalam satu ruangan sing lukis pirang-pirang, tetapi semuanya ada berbau kaligrafi. Itu namanya homogen. Kalau heterogen macam-macam ya. Di dalamnya itu wes berbagai macam jenis karya, ono kabeh. Ono patung, ono foto, ono fotografi, ono seni kriya, buatan kerajinan tangan dan lain sebagainya. Itu pameran heterogen. Nah, kalau tadi saya bicarakan mengenai jumlah pesertanya, yang maksudnya yang saya maksudnya jumlah orang yang berkarya di situ. Kalau hanya satu orang itu namanya pameran tunggal, tapi kalau banyak orang namanya pameran kelompok atau grup, ya, bisa kalian katakan demikian. Jadi karyanya bisa saja pameran tunggal karyanya homogen, bisa saja pameran tunggal karyanya heterogen, bisa saja karyanya homogen tetapi apa itu jumlah pesertanya cuma satu tunggal, ya, bisa saja berarti satu orang itu menguasai, ada seni kriya, ada fotografi dan lain sebagainya, cuma satu orang itu bisa saja. Wah, itu kalau bisa itu jos gandos itu ya. Mantap ya. Kemudian berdasarkan ruangan pameran itu diadakan di mana gitu ya. Kalau pameran itu diadakan di dalam gedung namanya indoor, kalau di luar gedung namanya outdoor, ya, outdoor. Jadi di luar pintu itu maksudnya kalau diartikan secara harfiah, tetapi kalau secara istilah, ya indoor itu pokoknya nonjero gedung, nonjero ada ono payone gitu kan, dan biasanya untuk pameran jenis ini tertutup ya. Tapi kalau outdoor itu dilakukan di luar ruang, walaupun memang tertutup, pakai misalnya pakai apa ya, semacam deklet ya negaranya ya, semacam deklet-deklet gitu atau deklet-deklet kecil, tapi kalau di luar ruangan tidak tertutup itu namanya outdoor. Intinya wes pokoknya gak tertutup. Masalah nganggo payon ya iya kabeh to ya, karena musim hujan dan lain sebagainya. Walaupun di luar misalnya di lapangan ya tetap menggunakan payon, tetapi tidak tertutup. Kalau indoor itu tertutup. Selanjutnya adalah fungsi pameran. Kalau di sekolah itu memang beda ya, kalau pameran di sekolah dengan pameran di luar. Kalau di sekolah itu memang fungsinya hanya beberapa ini ya, kanggo media untuk menampilkan diri, jati diri kamu, berekspresi, kemampuanmu sampai piro toh, gawe lukisan, gawe seni kriya. Biasanya pamerannya heterogen dan kelompok gitu ya, heterogen dan kelompok. Jadi isinya ya macam-macam, seni kriya, patung dan lain sebagainya, tetapi dilakukan oleh bersama-sama teman-teman, berarti kelompok juga, dan dilakukan biasanya di indoor, di dalam kelas, di ruangan kelas itu. Biasanya sekolah begitu ya. Kemudian tujuannya nek sekolah yo ben iso meningkat. Nek maune no kene kan ono misalnya hasil karya kalian itu didelok, ini kok ini apik nih, nek misalnya dibuat seperti ini, maka kualitas kalian itu juga akan meningkat. Ini fungsi yang kedua. Jadi kualitas sampean akan meningkat. Kemudian yang ketiga, dengan kualitas meningkat tentunya kalian akan terus belajar. Oh, carane benyeni piye gitu. Nah, ini cakrawala kalian, pengetahuan kalian tentang kesenian itu akan
meningkat. Kemudian sebagai media apresiasi terhadap sesama siswa, kemudian Bapak pembimbing guru seni budaya. Jadi nanti di situ ada satu komunikasi, ngene deh, kurang ini iki Mas, iki kurang ini ya. Iki kurang ini Mbak. Misalnya shotnya itu terlalu apa ya, panjang gitu ya. Padahal shot itu pendek ya, agak pendek gitu ya. Short. Terus kemudian huruf alifnya itu terlalu kemiringannya terlalu jauh. Nah, ini nanti ada satu komunikasi sehingga apa itu kalian juga nanti akan mendapatkan informasi yang pas, yang valid, mendapat kritikan yang bagus sehingga karya kalian juga nanti akan meningkat. Antar sesama siswa juga akan saling berkomunikasi. Misalnya satu siswa ini menemukan sesuatu yang lebih ya, oh ini piye carane gawe kok seperti ini ya gitu. Nanti siswa lain akan saling berkomunikasi. Kemudian sebagai sarana perangsang kreativitas siswa. Jadi nek roh kacane kok apik gitu ya. Biasanya orang ngerti tergugah. Oh, mosok podo-podo maem sego ya. Aku iso gede gitu kan gitu. Jadi nek podo-podo mangan sego aku kudune ya iso, wong nyatane dia iso. Kemampuan dia melukis dengan saya kan ya kurang luweh gitu kan 11-12, kenapa saya nggak bisa? Nah ini akan terus meningkatkan satu karya gitu. Enaknya ngono ya. Kemudian yang terakhir yang keenam itu pemunculan ide aliran jenis-jenis seni rupa bagi siswa. Jadi engko nek ana sing ngene, ana sing garap sing natural, kancane ana sing garap apa iki surrealis, ana sing garap imajinatif, ana sing garap abstrak dan lain sebagainya. Nanti aku nek ngono apa gawe sing koyo ngene iku. Nah, ini akan muncul satu ide-ide. Jadi seperti itu fungsi pameran yang ada di sana ya tapi kalau memang terus bedanya apa dengan tujuan gitu ya, fungsi karo tujuan itu janjane bedanya apa. Lah nek tujuan yo kayak ngadakno pameran nih ben opo gitu yo hampir mirip dengan fungsi, cuman kalau fungsi itu sudah sifatnya apa itu sudah tidak terlihat, tidak tertarget, tetapi ada manfaat yang diambil. Itu bedanya fungsi. Kalau tujuan ya memang tertarget. Tujuanku aku ya ben iso latihan organisasi. Kok nanti ada panitia dan lain sebagainya. Jadi nanti akan kita bicarakan mengenai kepanitiaan pameran ya. Tapi kali ini kita fokus di pameran dulu. Nek tujuannya ngono. Jadi kowe ben iso organisasi. Jadi langsung nang kono untuk langsung iso organisasi. Kalau fungsi itu manfaat yang diambil dari situ, berarti bisa saja kalau di situ menambah wawasan dalam berorganisasi, itu fungsi. Tetapi kalau bisa berorganisasi ini merupakan satu tujuan. Jadi bisa ya membedakan. Terus tujuannya ya sesuai ben bangkit, apalagi nanti ada semacam gini ya, ada misalnya Bapak Ibu guru atau teman lain yang pengen membeli karya itu, wah mantap juga ya, malah justru akan semakin semangat untuk berkarya. Meningkatkan apresiasi, jadi nek tujuannya nongkono mau saling berkomunikasi, saling memberikan apresiasi, ini fungsi, jadi ada manfaat di situ. Nek tujuannya ya ben meningkat, langsung masuk fokus tujuanmu ya kudunya meningkat, apresiasinya terhadap satu karya ini akan meningkat untuk berkarya seni. Terus siswa bertanggung jawab tentunya karena dia akan menyetorkan karya, dia akan secara otomatis di situ dia akan bertanggung jawab terhadap karya yang akan diberikan. Nah, fungsinya apa? Ya melatih apa itu? Fungsinya adalah dari dia bertanggung jawab itu tadi, kalau bisa kalian pahami ya, dari dia bertanggung jawab tadi terhadap karya yang telah dibuat, berarti dia itu termasuk apa itu melatih dirinya dalam apa itu memenuhi target dan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Artinya ketika dia bertanggung jawab, maka secara otomatis dia akan menambah satu wawasan tertentu.
wah aku kudu gawe ngene, nek ngono aku harus mencari ilmu tentang apa iki karya seni sing apik iku koyo ngopo gitu. Karena dia ingin apa? Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian dari tugas itu, nek ngono aku tukang gambar ya, ngono. Berarti dia langsung akan mencari ilmu-ilmu tentang menggambar, bagaimana teknik arsirnya, bagaimana. Nah ini yang saya maksud fungsi dari manfaat tujuan yang akan kita capai. Tujuannya memang janjane kan mek siji ya, tanggung jawab. Kowe gawe karya. Tanggung jawab, gawe karya. Akhirnya karena disuruh tanggung jawab gawe karya, lah gawe karya kan ya tidak mudah terus seperti itu kan. Wah, nek ngono nek gambar janjane pulpene opo? Terus sing tak gambar opo? Ini akan muncul ide-ide baru. Lah ini namanya fungsi, ya kan? Jadi orang berkarya itu duwe tujuan, ono fungsi dan manfaat yang lain bisa didapatkan. Ini loh yang saya maksud tujuan dan fungsi, saya kira jelas ya. Terus yang terakhir melatih kerjasama dengan satu kelompok. Jadi tujuannya ya bentuk kerjasama satu kelompok. Manfaatnya apa nek ngono? Ya nanti kan kalian akan mendapatkan fungsi yang lain, misalnya berkomunikasi dengan teman dan lain sebagainya. Ini sudah gak menjadi tujuannya guru. Sebenarnya kowe kerja sama gitu. Ternyata dia dapat manfaat lain. Iso berkomunikasi dengan teman, saling menghargai, mengoreksi karyane konco-konco dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud fungsi dan tujuan. Saya kira sudah jelas ya anak-anakku sekalian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk tugas kalian tentunya akan membuat karya sebagus mungkin, tidak ada batasan waktu kecuali sudah mau semester atau ya untuk penilaian lah ya, untuk penilaian hasil praktek kalian. Anda membuat karya berupa apapun itu, yang penting apik ya menurut kalian, nanti akan saya nilai sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya dalam mengapresiasi. Nah demikian ya untuk anak-anakku sekalian, boleh seni kriya, boleh apapun itu ya, yang penting silahkan dilakukan itu ya. Tugas-tugas itu waktunya masih lama. Yang saya maksud tidak ada batas waktu di sini adalah tidak 1 minggu ini, tetapi ya sepenting sebelum penilaian gitu ya, sebelum penilaian. Jadi dikumpul sesuk kena, baris sesuk kena, baris sesuk kena. Itu nanti akan saya buat katalog. Ada beberapa prosedur yang nanti akan saya terangkan di GC ya, Google Classroom, atau mungkin dari WA. Ketentuannya seperti apa, nanti bisa ada katalog, ada fotonya, terus menjadi satu buah karya yang kalian kirim ke WA saya akan jadi katalog. Terus karek ngeprinting ngono lah aku ya, cari prosedurnya biar nanti akan saya terangkan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kesalahan dari Pak Findra, mohon maaf yang sebesar-besar. Saya doakan, kita saling mendoakan ya, supaya kita semua ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bencana, kemudian virus-virus corona dan lain sebagainya. Virus apapun itu yang sakit diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.